Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari Majesi, guru produktif teknik sepeda motor, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 252810733. Asal sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Kakak juga sehat. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya agar supaya jiwa nasional kita tetap terjaga. Oke, anak-anak silakan berdiri. Terlebih dahulu ya. Ahmad Noval Pahleh, Mahdi Ilham Akmal, ya. Muhammad Abdul Adam, Muhammad Novel Bustomi, Muhammad Awal Raihan, Muhammad Rifki Firmansyah, Muhammad Rizal Abdullah, Muhammad Ridwan Aula, Siap Bagus Pradita, Muhammad Rizky Ubaidillah, Muhammad Faiz, Muhammad Yusuf, Reza Mahesa Putra, Abdullah Rahmaniyah, Ayatul Fitriani. Belum juga memulai pembelajaran supaya ada pembelajaran kita bisa lebih lancar dan juga silakan untuk berdoa yang dipimpin oleh Aditya Bagus Pradita. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari kemarin tentang peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Ya. Yang kemarin tentang alat ukur hand tools. Ya, ada yang ingat kemarin silakan untuk buka catatannya maupun jadi anak-anak. Silakan dibuka materinya. Oke. Oke, terus terus Pisau, palu, Pak.
Ayo. Aduh. Karet. Karet ya. Itu. Kenapa kok harus ada di perlengkapan bengkel? Sangat berupa dasar dan kasar. Dasar bengkel itu ada. Nah, anak-anak kan pernah lihat di bengkel itu kan apa ya? Mesti kan ada alat namanya kunci, tas, kunci, kombinasi, tang, palu. Itu untuk semua itu penting karena apa? Kalau anak-anak di bengkel atau mau buka usaha, anak-anak harus tahu alat apa aja yang disediakan saat ada di bengkel tersebut ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang Bapak berikan utama dari peralatan dan utama kerja Bapak sampaikan dengan list of content-nya tentang pengenalan yang pertama, yang kedua adalah macam-macam dari instrumen atau alat masing-masing alat. Tiga adalah tugas tempat kerja dari anak-anak sendiri yang Bapak nanti bagikan tempat kerjanya. Yang kelima, yang terakhir keempat, refleksi, yaitu umpan balik dari anak-anak ke Bapak tentang pembelajaran hari ini seperti apa, yang lebih seperti apa. Oke. Nah, untuk materi kali ini Bapak sampaikan tentang alat ukur. Nah, alat ukur di sini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sebuah ukuran dari komponen. Kemana komponen atau di otomotif itu di piston dan silinder blok. Ya. Dan juga selain itu juga banyak lagi seperti dalaman, apalagi kabur, distribusi lah. Nah, tujuannya apa? Pembelajaran untuk alat ukur ini agar anak-anak menjelaskan dan memahami penggunaan dalam alat ukur itu sendiri. Misal, contoh dari anak-anak misal punya sepeda motor, Pak, sepeda saya itu kendor Pak. Nah, yang kendor bagian apa? Misal sepeda bebek rantai. Nah, maka yang digunakan alat ukurnya apa? Garis. Kalau lebih seperti itu, terus ada lagi juga saat anak-anak bongkar mesin sepeda. Nah, mengetahui bentuknya piston. Ini piston saya geprek, tarik Pak. Ini kurangnya berapa ya Pak kalau misal hasilnya kurang? Ya hasilnya ya kisaran sekian, maka yang digunakan alat ukurnya Oke, kita lanjut ke materinya. Macam-macam alat ukur di sini yaitu jangka sorong yang pertama. Saya tahu bentuk jangka sorong kayak gimana? Tahu. Oke, Bapak tunjukkan alatnya dan di samping Bapak ini. Kelihatan jelas ya? Ya. Jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya seperti yang tadi Bapak jelaskan, yaitu mengukur diameter luar, diameter dalam, dan oke. Dan diameter dalam mana? Ini. Diameter luar? Diameter kedalaman atau ketebalan? Di sini jangka sorong kan ada dua skala. Skala utama yaitu yang panjang ini dan yang kedua skala masius. Nah, orang bengkel kiranya itu skala geser. Oke, ya semisal Pak, saya mau mengukur ketebalan kanvas. Pak, berikan contohnya, ini ada kanvas rek. Caranya kurang lebih seperti ini. Kemudian di skala utama ini tertera angkanya 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kan tertera satuan senti. Dalam di dunia otomotif maka digunakan satuan mili. Jadi semisal
1 cm 8 mili, jadi hasilnya 10 mili. Oke, nah dari hasil yang dapat diuji sampel bahan tersebut diketahui berapa ketebalan kampas rem belakang itu. Nah itu kisaran ini tertera 1, 2, 3 di skala utamanya. Jadi 3 mili koma berapa? Garisnya dari yang lurus, yaitu lurusnya skala geser minus dengan skala utama. Nah, di sini yang lurus itu adalah angka 7, jadi dibacanya 3,7 mili. Kalau dikonversikan ke satuan cm, berarti 0,3,7 cm. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih belum? Ada Pak. Ada ya. Lanjut. Nah, gambarnya kalau secara gambar jangka sorong seperti ini. Nah, ini misal ada contoh. Ini ada yang tahu berapa? 11 Nah, skala utamanya ditunjukkan ke angka 11. Terus skala gesernya ke 7. Misalnya ini kok 7 itu di mana hasilnya? Dan cari garis yang lurus ini. Nah, terus titik nolnya berada di mana? Di angka berapa ini skala utamanya? Di 11. Nah, ini kan nomor 12 kan sebelum ke angka berikutnya. Maka baca yang angka sebelumnya. Yang kedua adalah mikrometer. Ada yang tahu mikrometer? Mikrometer digunakan untuk mengukur dimensi kerja di bagian diameter luar. Misalnya tempat kerja, contohnya seperti tempat pegang ini adalah sebuah kampas OB. Ya. Dengan tingkat ketelitian yang lebih kompleks daripada jangka sorong itu sendiri. Nah, dari jangka sorong dan mikrometer fungsinya juga sama untuk mengukur diameter luar. Tetapi yang membedakan adalah untuk mikrometer mengukur bagian luar itu hasilnya lebih kompleks, lebih rinci. Dapat contohkan ini bentuknya mikrometer, ini bendanya uji, itu kampas. Hanya apa? Ini berapa? Kemudian uji nanti. Nah, di mikrometer sendiri juga ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala meniru. Nah, meniru di sini orang bilang itu skala meta atau skala Ibel biasanya. Jadi untuk skala utama menunjukkan hasil pengukuran nilai berat dan setengah milimeter. Tetap satuannya berapa? Mili bukan senti. Nah ini ketemunya apa? 1, 2, 3. Nah di bawah ini apa? Ini adalah setengah dari angka skala utamanya. Bentar, ini tertera 3. Nanti 3 mili, koma, tarik, kemudian tarik yang skala utamanya, yaitu ketemunya angka 9. Jadi 3 mili, koma, 0,9. Nah 9, kalau 9 berarti ke 90. Nah ini angka yang di bawahnya setengah, itu belum terlihat. Next, nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah di sini keterangannya dari angka 0, 5 hingga 10. Nah di sini angkanya berapa? 12. Nah 12 setengahnya ternyata belum. Kalau belum berarti tidak untuk dihitung. Jadi ketemunya 12 sama berapa? 12. Ya, misal setengahnya kelihatan berarti 50 ditambah 15 hasilnya 55. Maka hasilnya dibaca 12,5. Ya, oke. Nah ketiga adalah multimeter. Multimeter itu sering disebut dengan APO. Mungkin anak-anak tahu alatnya seperti yang Bapak pegang ini. Multimeter di sini itu mempunyai 4. Nah, 4
parameter selektor yang tertera di multimeter itu sendiri. Ini ada port itu ada dua, port AC dan port DC. Nah, port AC itu harus bolak-balik. Contohnya seperti apa? Ya, di PLN listrik ini yang anak-anak menghati di ruang ini. Itu yang port DC atau arah itu untuk mengukur api. Biasanya problemnya Pak, Mas, sepeda tuh kok gak kuat di starter? Itu apa nih Mas? Maka langkahnya dicek apa? Akinya belum. Nah, aki di sini tertera angka 12 volt. Ya. Nah, di sini angkanya ada 20 mili, 20, 200, hingga 500. Maka kalian nanti berapa? 12 loh. 12 volt. Maka arah dari selektor itu sendiri harus di atas 12. Nah, Pak, semisal kalau di bawah 20 sini Pak, ini adanya 2. Itu kenapa? Nanti kalau semisal dicoba ke barangnya Pak, nah maka terjadinya konslet dari alat itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya, yang A ini adalah mengukur ampere. Terus yang terakhir adalah yang berbentuk tapal kuda ini, itu adalah OHM, yaitu untuk mengukur hambatan listrik. Semisal ada kabel putus, maka yang dicek yaitu pakai selektor yang OHM hambatan, apakah ini kabel terputus atau tidak. Contohnya seperti ini. Di sini api ada tutup positif dan negatif. Ya. Pindahkan selektornya ke port DC. Nah, ada 20. Nah, jangan lupa setiap tutup positif itu warnanya merah. Bapak tentukan seperti ini teman-teman. Jadi plus merah dan hitam ini. Nah, di sini tertera angkanya 2 volt. Tapi apa? Di bawah 12. Di bawah 12 berarti artinya sama. Berikutnya adalah baler gauge. Baler gauge ini biasanya digunakan untuk alat mengukur celah bagian di antara kedua kuda. Contohnya di otomotif itu ada busi, katup, ring piston, dan celah piston ke silinder blok. Ini alatnya baler gauge. Nah, jadi contohnya seperti kompas. Nah, di sini itu masing-masing ada tulisannya. Tulisannya berapa Pak? Kurang apa? Tidak sama kurang lebihnya. Kayak apa? 1 mili. Jadi di sini mulai dari angka 0,05 hingga 0,25. Contohnya seperti Bapak mau ngecek, di sini ada besi. Ataupun di sini berapa jalannya? Apakah terlalu rendah atau terlalu rapat? Maka dicek satu-satu. Misal mulai dari yang terkecil dulu. Oh ini kurang pas, jadi geser lagi. Nah, berikutnya yang dari yang pas. Misal ketemunya, oh ini ketemunya hasilnya 0,28. Nah, ini gambarnya. Bentuknya seperti ini Pak. Dari kecil hingga ke besar. Nah, masing-masing kita ada tulisannya. Ini yang kelihatan ya? Ya. Oke. Next. Nah, ini adalah materi. Dan masing-masing untuk materi ini ya. Nah, Pak ini adalah lampu ini, bukan ini. Ya fokusnya 1, 2, 3. Nah, ini tugas anak-anak yang Bapak berikan adalah materi tentang alat ukur. Yang seperti Bapak sampaikan tadi ada 4 alat ukur, kemudian masing-masing alat itu sendiri. Silakan untuk adik-adik anak-anak ini mau kerjakan lembar kerja yang Bapak berikan, silakan untuk maju ke depan, Bapak untuk mengajarkan apa dan beberapa wilayah. Silakan Bapak untuk maju ke depan, apabila jelas kameranya ambil apa bagikan lembar kerja. Pak, kerja apa Pak?
Ya, dapat. Kurang jelas silakan, nggak apa-apa maju ke depan. Ini habis ini apa? Ya, silakan sebelum untuk mengerjakan Bapak sampaikan dulu instruksinya ya. Semua sudah dapat tempat kerjanya masing-masing. Oke. Di situ tertera tempat kerja. Jangan lupa untuk tulis nama kalian, kelas 10 TSN ya. Nah, itu tanggalnya tanggal sekarang tanggal 10. Ya, tulis. Iya. Sudah ketemu lembarnya? Nah, oke, di lembar kerja itu kan ada 5 soal. Nah, silakan anak-anak untuk mengerjakan. Jadi, poin itu dari papan ada papan tulis itu silakan itu dikerjakan di halaman papannya. Ya silakan. Ya silakan. Di sini ada yang belum lengkap bisa. Oke, dua Nabila, tiga Ailatul, kemudian di sini Bapak sampaikan ini ada multimeter, mikrometer, dan angka Solo. Dan yang terakhir juga jangan lupa cooler. Nah, di masing-masing alat ukur ini terdapat beberapa part pengujian yang diukur. Ada silinder blok, piston, kampas rem belakang atau rem tromol orang, terus ini rem depan atau orang dengan rem cakram. Yang kedua mikrometer, yaitu mengukur muatan as, mengukur kampas kopling, dan mengukur as roda, terusnya as roda. Dan yang ketiga multimeter, yaitu mengukur kaki dari kaki 1 dan kaki 2. Dan yang terakhir adalah cooler, mengukur telat ke 2 biji di sini. Di sini ada yang tapak atau longgar. Untuk pertanyaan nomor 1 Solo. Berapa lima ada? Ya. Masih coba full. Ya, silakan untuk berkerugian ya. Setelah semua didapat, itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa ini keterangan Bapak itu? Biasa enggak? Belum tahu dari garis yang sama itu sama dari samanya Bapak.
Oke, sudah selesai semua ya? Nah, hasil dari kerja kelompok tadi sudah ditulis? Oke. Setelah melakukan pengerjaan lembar kerja itu, ingin anak-anak untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dari kelompok mana saja. Silakan. Instruksinya gimana untuk membacanya? Nah, dibuka dari lembaran yang belakang sendiri. Lembaran belakang sendiri. Nah, misal untuk pengukuran jangka solor untuk diameter piston diketahui hasilnya sekian. Maka apa keterangannya? Normal apa ganti? Silakan untuk dipilih checklist satu-satu. Kalau normal tidak perlu alasannya. Kalau ganti alasannya semisal karena sudah haus atau terjadinya kekurangan oli atau sebagainya. Terus masing-masing dari pengujian itu misal diameter piston ketemunya berapa sekian? 52,9. Maka hasilnya apa? Ganti normal. Terus yang masing-masing tadi apa? Multimeter, Pak. Yang perlu diganti Semua, Pak. kenapa? Baterai karena lemah. Oke. Yang untuk multimeter aku Perlu diganti baterai dua-duanya karena sudah lemah dan tidak layak pakai. oke. Jawab. Untuk yang belok G Celah busi yang ke satu tadi rendam. nah, yang satunya Pas presisi, Pak. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Faiz. Nama saya Muhammad Ledala. Ya, silakan dibaca hasil mas pengujian tersebut. Jadi untuk pengujian diameter piston 52,9 mm. Apa keterangannya normal atau diganti? Normal. Dan yang selanjutnya Diameter untuk diameter per silinder 52,3. gimana keterangannya? Normal. Oke. Dan yang selanjutnya ada lagi Untuk diameter lentokan as 23,75. Normal. Oke. Yang alat lainnya mikrometer atau multimeter yang terjadi kendala. Flare DOG. Nah, Celah busi yang pertama itu terlalu rendah. lalu rendah. Oke. Dan yang busi satunya Aman. Oke. Oke, sudah selesai. Silakan duduk ke tempat masing-masing dan berikan juga tepuk tangan kepada kelompok 5. Oke. Apa akhiri untuk pembelajaran dari ini? Yaitu kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini adalah penguasaan terhadap penggunaan masing-masing alat ukur itu sendiri. Dengan secara akurat. Ya. Oke. Nah, refleksi hari ini apa yang kalian dapat tentang pembelajaran hari ini? Dapat nangis. Ya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Serunya gimana? Ya. Oke. Next. Nah, terima kasih kepada anak-anak. Bapak harap anak-anak bisa untuk memahami lebih lanjut tentang materi peralatan dan perlengkapan kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Ya, terima kasih. Besok materi tentang ini juga sama perawatan dan perlengkapan alat kerja, tapi bagiannya yang berbeda, yaitu spesial service. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.